Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Bersinar di Port FC, Asnawi Mangkualam belum tentu jadi pilihan utama di Timnas Indonesia. Gemilang di Dewa United, tapi masih diragukan? Nasib Egy Maulana Fikri di Timnas Indonesia belum pasti. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Bersinar di Port FC, Asnawi Mangkualam belum tentu jadi pilihan utama di Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan kelasnya di Liga Thailand bersama Port FC. Dalam pertandingan babak 32 besar Piala Liga Thailand melawan Chonburi pada 5 Februari lalu, Asnawi tampil memukau meski hanya bermain di babak kedua. Kehadirannya langsung membawa dampak besar bagi tim, di mana ia sukses mencatatkan 2 assist yang membantu Port FC menang telak 4-0 dan memastikan langkah ke babak 16 besar. Meski tampil cemerlang di level klub, jalan Asnawi untuk menjadi pilihan utama di Timnas Indonesia masih penuh tantangan. Dengan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, persaingan di posisi bek kanan semakin ketat. Apalagi, nama besar seperti Kevin Dix dan Sandy Walsh masih menjadi opsi kuat di posisi tersebut. Asnawi Mangkualam bersinar, tapi persaingan di Timnas makin ketat. Saat masih ditangani oleh Shin Tae-yong, Timnas Indonesia sering menggunakan formasi 3-4-3 yang memberikan ruang bagi 2 wingback aktif menyerang. Dalam skema ini, Asnawi dan Sandy Walsh seringkali bergantian mengisi posisi wingback kanan. Namun, dengan kehadiran Patrick Kluivert, strategi kemungkinan besar akan berubah. Pelatih asal Belanda ini dikenal lebih menyukai formasi 4 back, yang berarti hanya ada 1 tempat untuk back kanan di tim utama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat, terutama dengan kehadiran Kevin Dix, pemain yang saat ini bermain di Liga Super Turki bersama Copenhagen. Tak hanya Dix dan Walsh, ada juga nama Eliano Rejders, back muda berbakat yang kini membela PSV Zwolle di Belanda. Dengan banyaknya opsi berkualitas di sektor ini, Kluivert harus menentukan siapa yang paling cocok dengan gaya permainannya. Keunggulan Asnawi, cepat, agresif, dan berbahaya saat menyerang. Meskipun harus bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang berkarir di Eropa, Asnawi tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak pindah ke Thailand, ia terus berkembang dan menunjukkan bahwa dirinya memiliki kualitas sebagai pemain modern. Beberapa aspek yang menjadi keunggulan Asnawi dibanding pesaingnya: kecepatan tinggi yang memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang, daya jelajah luas, sehingga mampu membantu tim dalam berbagai situasi, kontribusi ofensif besar, terbukti dengan 2 assist yang ia catatkan dalam pertandingan terakhir. Bila Asnawi terus menunjukkan konsistensi seperti ini, bukan tidak mungkin ia kembali mendapat tempat di Timnas Indonesia, meskipun harus bersaing dengan pemain-pemain diaspora lainnya. Patrick Kluivert punya banyak opsi. Siapa yang akan dipilih? Bagi Patrick Kluivert, melimpahnya pemain berkualitas di posisi bek kanan bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan. Kevin Dix masih menjadi kandidat terkuat, mengingat pengalaman dan kualitasnya yang sudah terbukti di level tinggi. Namun, jika Asnawi bisa terus tampil impresif di Thailand, bukan tidak mungkin ia bisa menggeser salah satu pesaingnya. Saat ini, yang perlu dilakukan Asnawi adalah menjaga performanya tetap stabil dan terus berkembang. Jika ia bisa melakukannya, bukan tidak mungkin ia kembali menjadi andalan Timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Persaingan memang berat, tetapi Asnawi sudah mengirimkan sinyal bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja. Gemilang di Dewa United, tapi masih diragukan? Nasib Egy Maulana Fikri di Timnas Indonesia belum pasti. Dewa United tampil impresif musim ini, menunjukkan ketajaman luar biasa di lini depan. Hingga pekan ke-21 BRI Liga 1 2024-25, tim berjuluk Tangsel Warrior memiliki trio penyerang yang sedang on fire. Alex Martins dengan koleksi 15 gol, Egy Maulana Fikri yang sudah mencetak 9 gol, dan Septian Bagaskara dengan 7 gol, menjadi tumpuan utama dalam skema serangan Dewa United. Namun, perhatian terbesar tertuju pada Egy Maulana Fikri. Di bawah arahan pelatih Jan Olde Riekering, ia berkembang pesat dan kini menjadi salah satu pemain lokal dengan torehan gol tertinggi di kompetisi domestik. Meski demikian, pertanyaannya tetap sama. Apakah performa cemerlang di klub bisa menjamin tempatnya di Timnas Indonesia? Statistik berbicara.
Egy moncer di klub, tapi di timnas? Dalam 20 pertandingan musim ini, Egy sudah mencetak 9 gol dan 3 assist, menjadikannya salah satu winger paling produktif di Liga 1. Kontribusinya tak hanya membantu Dewa United bersaing di papan atas, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya semakin matang sebagai pemain. Saat ini, Dewa United bertengger di peringkat keempat klasemen, hanya terpaut 1 poin dari Persebaya di posisi ketiga dan 2 poin dari Persija yang berada di peringkat kedua. Laga selanjutnya melawan Persija Jakarta akan menjadi ujian besar bagi Egy dan timnya. Jika mampu tampil konsisten, Egy semakin layak disebut sebagai salah satu bintang muda terbaik Indonesia. Namun, meskipun bersinar di Liga 1, Egy belum bisa lepas dari keraguan publik terkait performanya di timnas Indonesia. Saat membela Garuda, ia kerap dianggap kurang maksimal dan tidak mampu tampil seefektif saat di level klub. Hal inilah yang menjadi pertimbangan besar bagi Patrick Kluivert dalam menentukan pemain yang akan dipanggil ke timnas. Patrick Kluivert punya banyak pilihan di lini serang. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang, Egy masuk dalam radar pemanggilan skuad. Namun, posisinya sebagai winger kanan tidak akan mudah diamankan karena persaingan semakin ketat. Salah satu faktor yang bisa mengancam peluang Egy adalah naturalisasi Ular Romeni yang diprediksi segera rampung. Jika Romeni resmi bergabung, lini depan timnas Indonesia akan semakin solid dengan tambahan pemain berkualitas yang berkarier di Eropa. Tak hanya itu, beberapa winger lain seperti Witan Sulaiman, Rafael Struijk, hingga Sadil Ramdhani juga bisa menjadi opsi utama bagi Kluivert. Dengan banyaknya pilihan di posisi tersebut, Egy harus membuktikan lebih dari sekadar statistik di Liga 1. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya bisa bersinar di level internasional, bukan hanya di kompetisi domestik. Kesempatan masih terbuka, tapi harus konsisten. Meski publik masih meragukan konsistensinya di timnas, Egy tetap memiliki peluang besar untuk mendapatkan tempat dalam skuad Garuda. Dengan catatan, ia harus terus menunjukkan performa impresif, tidak hanya dalam mencetak gol, tetapi juga dalam kontribusi keseluruhan permainan. Jika Egy mampu mempertahankan level permainannya hingga akhir musim, maka kesempatannya untuk menjadi pilihan utama di timnas Indonesia akan semakin besar. Namun, jika performanya kembali naik turun saat membela Garuda, bukan tidak mungkin Patrick Kluivert akan lebih memilih pemain lain yang lebih siap untuk menghadapi tantangan di level internasional. Kini, semua bergantung pada Egy. Apakah ia bisa membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.